Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Juita, NIM 32255 dari kelas 3 EI 3C akan menjawab 3 buah pertanyaan seputar komunikasi bisnis Islam sebagai tugas ujian akhir semester komunikasi bisnis Islam. Yang pertama, apa urgensi mempelajari komunikasi bisnis Islam? Secara urgensi, komunikasi ini lebih membantu dan membina hubungan yang baik dan dalam artian memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi secara efektif. Komunikasi ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak lain. Dalam hal ini, komunikasi yang menjadi faktor penting dalam pencapaian keberhasilan usaha, di mana komunikasi bisnis Islam ini ditujukan untuk pada audiens atau pelanggan, bahwa sebagai sebuah bisnis kamu peduli terhadap mereka. Menggunakan bahasa yang autentik, positif dan tidak berlebihan. Pertanyaan kedua, bagaimana kemampuan saudara dalam melakukan komunikasi bisnis Islam, dan seperti apa usaha yang sudah saudara lakukan untuk melakukan kemampuan saudara? Jawabannya, sebagai makhluk sosial, dalam hal ini manusia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam strategi, sebab hanyalah manusia satu-satunya makhluk yang diberikan karunia untuk berbicara. Dengan kemampuan itulah manusia membangun hubungan sosial dan mampu mengembangkan diri dalam potensi yang ada. Lebih dalam contohnya, berkomunikasi agar memahami komunikasi dan nonverbal, karena secara verbal terkadang saya tidak tahu apa yang akan bicarakan. Yang kedua, komunikasi nonverbal, contohnya bicara di media sosial dan lain-lainnya. Usaha yang telah saya lakukan adalah usaha yang sudah saya lakukan untuk melakukan komunikasi bisnis Islam adalah, yang pertama, lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Dengan mendengar secara seksama, kita dapat memberikan tanggapan yang baik kepada lawan bicara. Yang kedua, menyesuaikan cara berkomunikasi dengan latar belakang lawan bicara akan membantu membangun hubungan baik dengan mereka. Yang ketiga, menunjukkan bahasa tubuh yang baik, berbicara langsung ke intinya. Yang kelima, ketahui waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara. Awali dan akhiri percakapan dengan topik yang kamu bahas. 7. Gunakan kata-kata yang akurat sesuai konteks. Pertanyaan ketiga, mengenai jika saat ini saudara mempunyai bisnis, bagaimana upaya yang saudara lakukan untuk berkomunikasinya? Yang pertama, gunakan gaya penyampaian yang autentik, positif dan tidak berlebihan dan dibuat-buat. Tunjukkan dukunganmu kepada pelanggan, bahwa kamu pun menghargai dukungan mereka. Berikan kesan bahwa mereka merupakan prioritasmu. Yang kedua, sampaikan dengan jelas dan terbuka kepada pelangganmu mengenai langkah-langkah bisnis yang telah kita lakukan dan menjaga keamanan mereka. Yang ketiga, membuat konten yang membantu dan memberikan dukungan atau menghibur bagi mereka. Yang keempat, menjual online seharusnya menjadi sumber paling jelas dan terpercaya mengenai produk jasa yang kamu tawarkan. Yang keempat, melakukan inovasi produk. Selanjutnya, pada masa sekarang banyak usaha atau pembisnis beralih pada media sosial, karena media sosial ini adalah seseorang bisa bekerja di rumah dan untuk mengonsumsi untuk melakukan usaha, kita hanya bisa di rumah saja dan melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan bisa menjalankan usaha tanpa melakukan di luar rumah. Sekian jawaban dari saya, sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.